Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Priani, MPDI. Saya adalah salah satu dosen tetap di program studi Sarjana Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Undaris Ungaran. Sebagai seorang dosen, tentunya saya mengajar beberapa mata kuliah. Salah satunya adalah mata kuliah Strategi Pembelajaran. Di sini saya akan memaparkan deskripsi dari mata kuliah Strategi Pembelajaran. Mata kuliah Strategi Pembelajaran merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa S1 PAI yang bertujuan untuk membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan dalam merancang dan mengimplementasikan strategi pembelajaran, khususnya pada mata pembelajaran PAI yang efektif, kreatif, dan inovatif. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang diharapkan dari mata kuliah Strategi Pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi, merancang, dan menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, dan konteks pembelajaran. CPNK yang ingin dicapai dari mata kuliah Strategi Pembelajaran ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami konsep dasar strategi pembelajaran. Yang kedua, menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa serta mampu merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur. Yang ketiga, mahasiswa mampu merancang strategi pembelajaran yang efektif. Yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan model pembelajaran yang komunikatif. Kemudian yang kelima, mahasiswa mampu mengembangkan bahan ajar, memilih dan mengembangkan materi serta media ajar yang relevan dan efektif. Kemudian yang keenam, mahasiswa mampu mempraktekkan strategi pembelajaran yang efektif. Kemudian bahan kajian atau materi pembelajaran dari mata kuliah Strategi Pembelajaran. Yang pertama adalah konsep dasar strategi pembelajaran. Kemudian yang kedua, analisis kebutuhan pembelajaran. Yang ketiga, perencanaan strategi pembelajaran. Yang keempat, metode pembelajaran komunikatif. Yang kelima, strategi pembelajaran project based learning. Yang keenam, strategi pembelajaran kolaboratif. Yang ketujuh, strategi pembelajaran problem based learning. Yang kedelapan, strategi pembelajaran self-directed learning. 9, strategi pembelajaran cooperative learning. Yang ke-10, strategi pembelajaran inclusive learning. Kemudian yang ke-11, implementasi strategi pembelajaran. Yang ke-12, evaluasi strategi pembelajaran. Dan yang ke-13 adalah refleksi perbaikan dari strategi pembelajaran. Sistem pembelajaran pada mata kuliah Strategi Pembelajaran yang berbobot 3 SKS dilaksanakan secara offline atau tatap muka sebanyak 14 kali, kemudian UTS 1 kali, dan UAS 1 kali. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah Strategi Pembelajaran adalah metode active learning. Kemudian untuk sistem penilaiannya itu terdiri dari beberapa komponen penilaian. Komponen penilaian yang pertama adalah aktivitas partisipatif, yang mana di sini mahasiswa dituntut peran aktifnya dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian kehadiran mahasiswa juga menjadi poin penting dalam proses pembelajaran. Bobot dari komponen penilaian ini adalah 10%. Kemudian komponen penilaian yang kedua adalah tugas. Di sini mahasiswa diberikan tugas berupa membuat makalah yang kemudian dipresentasikan dan didiskusikan di dalam kelas secara berkelompok dengan menggunakan media PowerPoint. Bobot penilaian ini adalah 10%. Kemudian komponen penilaian yang ketiga adalah praktek, yang mana mahasiswa di sini disuruh mempraktekkan strategi pembelajaran yang sudah dipelajari di depan kelas. Bobot penilaian ini adalah 10%.
Kemudian komponen penilaian yang keempat adalah UTS, yang mana pada UTS ini mahasiswa diberikan tugas untuk melakukan mini riset mengenai penggunaan strategi pembelajaran, khususnya strategi pembelajaran PAI di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Kemudian hasil mini riset ini diolah dan disubmit ke jurnal ilmiah. Bobot penilaian ini adalah 30%. Kemudian komponen penilaian yang kelima atau terakhir itu adalah UAS, yang mana pada UAS ini mahasiswa membuat artikel ilmiah yang diterbitkan di book chapter yang bertema strategi pembelajaran. Bobot penilaian ini adalah 40%. Berikut adalah video pembelajaran mata kuliah strategi pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Oke, sebelum kita mulai kuliah hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, silahkan nanti absensi bisa dibuka di masyarakat atau seminar seperti biasanya. Kemudian kalian bisa klik di situ untuk belajar. Oke, pada hari ini kita akan belajar mengenai strategi pembelajaran besar karakter. Jadi kemarin kita sudah belajar mengenai strategi pembelajaran proyek, strategi pembelajaran berbasis masalah dan lain sebagainya. Hari ini kita akan belajar mengenai strategi pembelajaran besar karakter. Tujuan dari pembelajaran ini adalah supaya kalian bisa lebih memahami strategi pembelajaran besar karakter. Kemudian sebelumnya ada yang tahu apa itu pembelajaran self-directed learning? Saya Bu izin menjawab. Self-directed learning itu pembelajaran yang dikelola diri sendiri. Oke, betul sekali. Kita berikan aplaus. Next, kita lanjut. Kita lihat pengertian strategi pembelajaran self-directed itu apa. Jadi strategi pembelajaran self-directed atau ada yang menyebutnya self-directed learning itu adalah metode pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk apa? Bertanggung jawab atas proses belajar mereka sendiri. Nah, itu pengertian yang pertama. Next. Oke, pengertian lain ini disampaikan oleh Knowles tahun 1975 itu menjelaskan bahwa self-directed learning itu adalah sebuah proses di mana individu itu mengambil inisiatif dengan atau tanpa bantuan orang lain. Dan proses dalam self-directed learning ini dilakukan supaya peserta didik atau individu itu memahami kebutuhannya sendiri dalam apa? Dalam belajar. Kemudian individu itu bisa mengatur tujuan dari pembelajarannya itu apa, tujuan pribadi yang ingin didapat dari pembelajaran itu apa. Kemudian juga membuat keputusan pada sumber dan strategi belajar dan juga bisa menilai hasilnya sendiri, mengevaluasi dari kegiatan belajarnya sendiri. Ini pengertian menurut Knowles pada tahun 1975. Next. Oke, selanjutnya menurut Gibbons tahun 2002. Apa itu menurut Gibbons? Self-directed learning itu adalah peningkatan pengetahuan, kemudian keahlian, prestasi, dan mengembangkan diri di mana individu itu menggunakan banyak metode dalam banyak situasi dalam setiap waktu. Jadi peserta didik memiliki kesempatan lebih banyak
untuk memanfaatkan waktu dalam kegiatan belajarnya. Next. Dari pengertian-pengertian self-directed learning menurut Bapak tadi, di situ bisa kita mengambil garis lurus atau kita bisa tarik. Di situ ada kata kunci. Kata kuncinya apa? Dari self-directed learning itu ada yang tahu apa? Belajar mandiri. Belajar mandiri. Nah, jadi di situ ada kata kunci yaitu belajar mandiri. Belajar mandiri itu apa? Ada yang tahu belajar mandiri itu apa? Mas Najib? Belajar mandiri adalah adanya inisiatif atau sikap proaktif dari seseorang untuk mengelola belajarnya. Oke, betul. Berikan aplaus untuk Mas Najib. Belajar mandiri itu adalah inisiatif atau sikap proaktif dari seseorang untuk mengelola belajarnya. Itu menurut Himstra dan Knowles untuk belajar mandiri. Next. Oke, tadi sudah kita ketahui mengenai belajar mandiri. Lalu sekarang kita melihat dasar teorinya. Ya, jadi dasar teori dari pembelajaran mandiri itu apa aja? Yang pertama, pembelajaran mandiri atau self-directed learning itu dibangun atas dasar teori konstruktivisme. Ada yang tahu teori konstruktivisme? Sudah pernah belajar teori-teori belajar? Masih ingat? Teori konstruktivisme. Jadi teori konstruktivisme itu berpendapat bahwa individu secara aktif itu membangun pemahaman, ya, pemahaman dan pengetahuan mereka sendiri, bukan hanya menerima informasi secara pasif. Itu adalah teori konstruktivisme. Kemudian di dalam teori konstruktivisme, pembelajaran itu tidak hanya suatu proses mentransfer ilmu, ya, tapi perlu dibangun atau konstruk sendiri oleh peserta didik. Ya. Jadi pusat pembelajaran itu bisa dilakukan secara mandiri oleh peserta didik. Itu teori konstruktivisme. Ini dasar teori dari pembelajaran mandiri. Next. Sekarang kita lihat tipe belajar mandiri. Tipe belajar mandiri yang pertama ada belajar yang diarahkan oleh orang lain atau guru atau dosen. Ya. Biasa disebut teacher directed learning. Ya. Pada teacher directed learning, siswa itu lebih bersifat proaktif dalam proses belajar, tetapi masih diarahkan oleh guru. Ya, guru masih mengarahkan, kemudian masih mengatur bagaimana rencana pembelajaran. Jadi masih ada sedikit campur tangan dari guru. Kemudian yang kedua, belajar atas perencanaan siswa. Ya, atau self planner. Jadi siswa merencanakan sendiri proses belajarnya. Ya. Membuat rencana bagaimana nanti aku akan belajar mengenai materi ini, kemudian metode yang aku gunakan apa, kemudian berapa lama, dan seterusnya. Itu dengan perencanaan siswa sendiri. Kemudian yang ketiga, belajar dilakukan sendiri atau self-learning. Nah itu, jadi siswa ya mengolah sendiri, kemudian melakukan riset sendiri dan lain sebagainya, itu yang masuk dalam kategori belajar dilakukan sendiri. Next. Selanjutnya, setelah tadi kita melihat atau memahami indikator dari belajar mandiri itu seperti apa, sekarang kita lihat ciri-ciri dari belajar mandiri. Apa itu ciri-ciri dari belajar mandiri? Yang pertama, sumber dan media belajar.
Jadi belajar mandiri itu bisa efektif kalau sumber belajarnya itu tersedia, kemudian media belajarnya itu juga tercukupi. Nah, itu bisa menunjang suksesnya peserta didik dalam kegiatan belajar mandiri. Kemudian ciri belajar mandiri yang kedua adalah waktu belajar. Jadi waktu belajarnya itu dapat dilakukan kapanpun, dimanapun, dan senyamannya peserta didik. Ya, tidak harus selalu di dalam kelas. Bisa dilakukan secara online, misalnya seperti itu. Kemudian ciri belajar mandiri yang ketiga adalah ada piramid tujuan. Jadi tujuan belajar itu dipengaruhi oleh motivasi. Jadi siswa itu termotivasi untuk melakukan kegiatan belajar mandiri. Karena apa? Misalnya guru memotivasi, kemudian mendapatkan motivasi dari teman-temannya, saling support, saling memberikan motivasi, kemudian juga dimotivasi oleh orang tua, ya, sehingga mereka mempunyai keinginan untuk belajar mandiri. Kemudian ciri belajar mandiri yang keempat adalah tempat belajar. Tempat belajarnya di mana saja, tidak harus selalu tatap muka atau offline, bisa dilakukan secara online, bisa dilakukan di luar kelas, ya, yang menurut peserta didik itu bisa merasakan nyaman, enjoy, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, tempo dan irama belajar itu ditentukan oleh si pembelajar sesuai dengan kemampuan dan keinginan. Wah, aku ingin mempelajari materi PAI tentang sholat misalnya. Saya sepertinya kok sudah paham ya dengan materi sholat. Untuk belajar atau mempelajari materi sholat itu lama-lama, 2 hari saja saya pasti sudah paham. Misalnya seperti itu. Ada juga misalnya siswa atau peserta didik, wah kok saya mu'alaf ya, saya kok belum paham tentang sholat. Ini saya butuh waktu lama untuk mempelajari sholat. Itu tidak apa-apa, tidak masalah. Next. Selanjutnya ciri belajar mandiri yang keenam adalah evaluasi hasil belajar. Jadi dilakukan sendiri dengan membandingkan antara hasil belajar dengan tujuan belajar peserta didik. Misal tujuan belajarnya mampu memahami materi tentang sholat sunnah. Kemudian bisa nggak saya memahami itu dalam waktu 2 kali pertemuan, 3 kali pertemuan misalnya. Itu evaluasi hasil belajar. Kemudian yang ketujuh, konteks sistem pembelajaran. Jadi pembelajaran mandiri atau pembelajaran mandiri itu bisa dilakukan dalam pendidikan formal ataupun non formal. Kemudian yang 8, cara belajar. Cara belajar dipilih oleh pembelajar sendiri. Jadi tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ada refleksi, mempertanyakan pada diri sendiri mengenai ketercapaian tujuan belajar. Kemudian yang 10, status konsep belajar mandiri itu apa? Untuk mengimplementasikan konsep lifelong education. Jadi manfaatnya dari apa yang dipelajari itu memberikan manfaat sepanjang hidup atau sepanjang hayat. Oke, next. Kita lanjutkan ke prinsip. Ya. Prinsip dari belajar mandiri itu apa aja? Yang pertama adalah kemandirian belajar. Siswa mandiri dalam belajar. Dan yang kedua, tanggung jawab siswa. Jadi siswa itu memiliki tanggung jawab atas belajarnya sendiri atau atas dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, prinsip yang ketiga, fleksibilitas. Jadi fleksibel, di mana aja tempatnya, kemudian waktunya, kemudian sumber belajarnya. Kemudian prinsip yang selanjutnya adalah otonomi. Otonomi di sini artinya adalah siswa berhak mengatur atau diberikan kesempatan untuk menentukan metode belajarnya, strategi belajarnya, gaya belajarnya, dan lain-lain. Next. Sekarang kita lihat kelebihan. Nah, kelebihan dari model pembelajaran
atau strategi pembelajaran self-directed learning itu apa? Yang pertama, memberikan kesempatan kepada siapapun, artinya peserta didik ada kesempatan dan berhak menentukan gaya belajarnya. Kemudian yang kedua, membiasakan peserta didik untuk tanggung jawab. Jadi ada rasa tanggung jawab. Kemudian meningkatkan kemampuan pengelolaan waktu. Jadi siswa dilatih untuk mengelola waktu. Wah, saya minggu ini harus memahami materi tentang sholat, tentang puasa. Jadi harus mengelola waktu. Kemudian pengajar memiliki waktu lebih banyak untuk memantau siswa. Jadi gurunya tidak lera-lera, tapi gurunya tetap melakukan pemantauan terhadap siswa atau peserta didik. Next. Ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Kekurangannya apa? Yang pertama, memerlukan disiplin dan motivasi yang tinggi. Yang kedua, memerlukan kemampuan pengelolaan waktu yang baik. Nah, kalau siswanya tidak pandai mengelola waktu, males-malesan, luweh, pasti target pembelajarannya atau tujuan pembelajarannya tidak akan tercapai. Kemudian yang ketiga, dapat menimbulkan kesepian dan isolasi karena kurangnya interaksi. Jadi siswa belajar mandiri, jadi mikir awake dhewe. Ya, mikir awake dhewe, jadi siswanya kadang tidak peduli dengan temannya. Yang selanjutnya membutuhkan persiapan yang lebih kompleks di luar pembelajaran. Jadi butuh persiapan, jadi terutama persiapan dalam mengelola waktunya. Kan setiap peserta didik itu waktu belajarnya berbeda-beda. Jadi ada yang lama, ada yang cepat, ada yang sedang-sedang aja. Itu butuh pengelolaan yang next. Strategi implementasi. Kemudian bagaimana cara mengimplementasikan strategi pembelajaran self-directed learning itu apa? Yang pertama, menentukan tujuan dan sasaran belajar. Siswa diarahkan untuk menentukan tujuan belajar apa, sasaran belajarnya apa. Materi hari ini misalnya materi tentang sholat dan puasa, tujuannya apa? Siswa disuruh menentukan. Tentunya tetap dipandu oleh guru kalau itu memang teacher center. Kemudian membuat rencana mengelola waktu dan sumber belajar. Rencana belajarnya dibuat. Nanti saya akan belajar mempelajari materi tentang sholat, puasa itu kira-kira berapa waktu ya lama waktunya. Kemudian implementasi rencana. Setelah membuat rencana, siswa mulai belajar sesuai yang direncanakan. Kemudian menggunakan teknologi untuk mendukung belajar, misalnya menggunakan teknologi yang berbasis web gitu bisa. Kemudian membuahkan hasil akhir. Jadi dari apa yang sudah direncanakan dan dijalankan itu nanti akan ada hasilnya. Hasilnya apa? Target peserta didik dalam mempelajari materi itu apakah sudah memenuhi atau belum. Kemudian yang terakhir, mengevaluasi proses belajar bersama guru. Dievaluasi apakah proses belajarmu, belajar mandirimu itu sudah mencapai target atau belum. Ini strategi implementasi. Ini adalah contoh aplikasi yang bisa digunakan dalam pembelajaran mandiri atau self-directed learning. Yang pertama ada pembelajaran online. Seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa pembelajaran tidak harus tatap muka, tapi boleh diganti misalnya dengan pembelajaran online. Kemudian ada proyek individu. Ya, proyek individu itu misalnya kalian mengerjakan tugas atau membuat suatu proyek yang berkenaan dengan target pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian yang ketiga, pembelajaran berbasis masalah. Jadi contoh aplikasi atau penerapan belajar mandiri atau self-directed learning. Oke, ada pertanyaan dari pemaparan yang saya sampaikan tadi? Silakan jika ada pertanyaan.
bagaimana cara mengukur dampak self-directing learning pada peserta didik? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi bagaimana cara mengukur SDL atau self-directed learning pada peserta didik? Jadi yang pertama yang bisa kita lakukan adalah menentukan target tujuan pembelajaran itu seperti apa. Target pembelajaran yang ingin dicapai itu seperti apa. Kemudian dalam melakukan pengukuran kita bisa menggunakan yang namanya metode wawancara. Ya, kita bisa wawancara terhadap peserta didik. Kemudian kita bisa melakukan yang namanya pretest dan post-test ya untuk mengukur kemampuan peserta didik. Kemudian kita bisa menggunakan yang namanya kuesioner ya, atau kita bisa menggunakan observasi. Bisa dipahami, Mas? Ya. Bisa, Bu. Oke, ada lagi pertanyaan? Seperti yang sudah saya lakukan waktu saya melakukan penelitian bersama mahasiswa PAI yang KKN di Malaysia itu, bahwa di sana kita juga meneliti penerapan model pembelajaran self-directed learning yang dilakukan di Sanggar Belajar ya, di Sanggar Belajar Selangor, Malaysia. Oke, sampai di sini masih ada yang ditanyakan? Sudah cukup, bisa dipahami? Bisa. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada yang ditanyakan, untuk selanjutnya tugas kalian nanti adalah mencoba menerapkan strategi pembelajaran self-directed learning pada diri kalian sendiri. Ya, terapkan strategi itu, kemudian strategi implementasinya bisa nanti dilihat. Tadi sudah saya sampaikan bagaimana implementasinya kalian lakukan itu, kemudian nanti hasilnya akan kita review pada pertemuan selanjutnya. Nanti akan saya informasikan kembali. Oke? Sebelum saya tutup, kita lihat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, bahwa strategi pembelajaran self-directed learning dapat meningkatkan kemandirian dan kemampuan belajar siswa, dan perlu implementasi yang tepat dan dukungan dari guru. Mungkin itu saja pertemuan hari ini. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila sampai hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.